Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mubarak Hetna Khairi, NIM 21343083. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan suatu tugas pengganti UAS di mata kuliah Logika MTK dengan sesi 010 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu mengenai notasi dasar himpunan dan definisi himpunan. Definisi himpunan. Dalam perkembangannya, konsep himpunan banyak digunakan oleh matematikawan secara intuitif hingga pada pertengahan abad 20 ketika munculnya paradoks Russell yang Comingson, yang mana hal ini mengacu pada matematikawan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsep himpunan. Oleh karena itu, mari kita pelajari juga konsep himpunan ini, yang mana dimulai dari definisi himpunan tersebut. Himpunan didefinisikan sebagai suatu koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen, dan semesta pembicara disebut dengan himpunan semesta. Himpunan adalah suatu kumpulan objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Marilah kita perhatikan contoh suatu kumpulan himpunan berikut. Yang mana? 1. Himpunan hewan berkaki 2. 2. Himpunan bilangan asli. 3. Himpunan lukisan yang bagus. Yang keempat, himpunan orang pintar. Dari himpunan di atas, kita dapat bedakan mana yaitu suatu himpunan dan mana yang bukan himpunan. Ya, dapat kita ketahui suatu himpunan yaitu yang dimiliki oleh nomor 1 dan 2, sedangkan nomor 3 dan 4 bukan himpunan. Yang mana dapat kita katakan suatu yaitu himpunan hewan berkaki 2. Sudah pasti di suatu hewan berkaki 2 itu hanya memiliki 2 kaki. Dan yang kedua yaitu himpunan bilangan asli, yang mana di sebuah himpunan tersebut hanya memiliki bilangan asli. Yang ketiga, himpunan lukisan yang bagus. Lukisan belum tentu semuanya bagus, jadi ini bukan termasuk himpunan. Dan himpunan orang-orang pintar, ini juga bukan semua orang-orang pintar. Baiklah, selanjutnya yaitu cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya ditulis dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu yang pertama yaitu dengan kata-kata, yaitu menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, misalnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka ditulis menjadi A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli antara 10 sampai 40 dan tutup kurawal. Yang kedua yaitu dengan cara notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contohnya misalnya A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka ditulis menjadi A sama dengan buka kurung kurawal X merupakan 10 kecil dari X
kecil dari 40 dan X merupakan elemen bilangan prima dan tutup kurawal. Yang ketiga yaitu dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jika anggotanya terlalu banyak untuk disebutkan, maka kita bisa menulisnya dengan titik-titik. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka ditulis A sama dengan buka kurung kurawal 11,13,17 hingga selanjutnya sampai ke 37. Jadi dari ketiga tersebut, apakah semua himpunan dapat disajikan dengan tiga cara tersebut? Jawabannya tidak, karena semua himpunan bisa ditulis dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya bilangan real yang tidak bisa disajikan dengan menyebutkan semua anggotanya. Notasi dalam himpunan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital. Kemudian dalam himpunan, kalimat adalah suatu elemen dari, biasanya dinotasikan dengan simbol elemen, sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari, dinotasikan dengan simbol tidak elemen. Tujuan dari penotasian ini merupakan suatu persingkatan suatu penulisan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Contoh penulisannya yaitu yang pertama X elemen A, dibaca X adalah elemen atau anggota dari A. Jika tidak bukan elemen dari A, maka simbolnya E dicoret. Himpunan kosong, yaitu himpunan adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota dan bisa dinotasikan dengan kosong dicoret. Contoh penulisannya A bukan 0 tidak kosong, tidak 0, atau A dalam kurung kurawal. Artinya A adalah himpunan kosong. Catatannya perlu diketahui bahwa himpunan kosong tidak merupakan kurung kurawal 0, sebab himpunan dari kurung kurawal himpunan 0 tidaklah kosong, melainkan satu elemen, yaitu himpunan kosong. Jenis-jenis himpunan, yaitu himpunan yang pertama yaitu himpunan semesta, adalah suatu himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta ini disimbolkan dengan huruf S. Contoh himpunan semesta adalah misalkan A sama dengan kurung kurawal 3,5,7,9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S adalah bilangan ganjil, atau S bilangan asli, atau S bilangan cacah, atau S bilangan real. Tetapi ini tidak bisa kita tulis dengan bilangan sebagai S bilangan prima, karena ada angka 9 yang termasuk bilangan prima. Yang kedua yaitu himpunan kosong, seperti yang disebutkan tadi. Yang ketiga yaitu himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jika anggota A juga anggota B, maka dinotasikan sebagai A bagian B atau B bagian A. Contoh B yang anggotanya 1, 3, 2, dan 3, dan I 1, 2, 3, 4, 5,
Maka P bagian Q atau Q bagian P. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan dari bagian B dan dinotasikan sebagai A tidak bagian dari B. Contohnya Q 1, 2, 3, 4, 5, R 4, 5, 6. Maka R bukan bagian dari Q, yaitu angka 6. Selanjutnya yaitu operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan, merupakan dari himpunan yang anggota-anggotanya ada himpunan A dan ada himpunan B, dan dinotasikan sebagai seperti ini, U terbalik. Contohnya yaitu A, B, C, D, sedangkan himpunan B, B, C, E, G, K. Maka irisan dari A, B, A irisan B yaitu huruf B dan C. Yang kedua yaitu operasi gabungan, yang mana anggota-anggotanya gabungan dari himpunan A dan himpunan B, dan dinotasikan sebagai huruf U. Contohnya yaitu himpunan A yaitu A, B, C, D, E, sedangkan himpunan B, B, C, E, G, K. Maka A gabungan B yaitu A, B, C, D, E, G, K. Selanjutnya yaitu operasi selisih, yaitu himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara keduanya dinotasikan dengan tanda strip, kurang. Contohnya yaitu A, himpunan A yaitu A, B, C, D, E, sedangkan himpunan B, B, C, E, G, K. Maka A selisih B yaitu A, D. Komplemen, operasi komplemen yaitu suatu operasi dari unsur yang pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Contohnya yaitu himpunan A 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, sedangkan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka cara menyatakan himpunan matematika jenis operasi contoh ini yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya yaitu mendefinisikan suatu himpunan dengan metode tabulasi. Metode ini berfungsi mendefinisikan himpunan dengan mendaftarkan beberapa atau semua dari elemen. Contohnya 1, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana contoh di atas ini mendaftarkan semua himpunan elemen A. Bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih tertinggal? Maka perhatikan contoh yang kedua yaitu B 1, 3, 5, 7 titik sampai 99. Ingat, contoh ini digunakan untuk himpunan memiliki bilangan berhingga. Yang C yaitu 1, 3, 5, 7. Penempatan elemennya yaitu dimulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Yang keempat yaitu himpunan D titik-titik min 6, min 4, dan min 2. Yaitu contoh himpunan yang tidak terbatas ke atas, sedangkan himpunan DD adalah contoh himpunan yang tidak terbatas di bawah. Yang E
yaitu titik-titik min 6, min 4, min 2, 2, 4, 6. Penulisan ini digunakan untuk himpunan yang tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Ya, ini merupakan contoh dari himpunannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi himpunan. Selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tugas pengganti UAS dari mata kuliah logika MTK-nya, yaitu mengenai subset, superset, dan set kesetaraan. Yang pertama yaitu hubungannya himpunan bagian. Dalam matematika, suatu teori utama himpunan, teori himpunan. Suatu himpunan A adalah bagian dari suatu himpunan. Baik, dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang terpisahkan. Himpunan B adalah subhimpunan dari himpunan A karena semua elemen A juga ada di elemen B. Definisi: jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga elemen B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari dalam kurung atau termasuk ke dalam B. Dilambangkan dengan A subset B atau secara ekuivalen. Yang B adalah superset atau super himpunan dari atau mengikuti A, dilambangkan dengan B superset A. Lambangnya seperti ini. Jika A adalah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu ada paling satu elemen B yang bukan elemen A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati, yaitu proper subset atau strict subset dari B. Ini ditulis A, dicoret di bawahnya B atau secara ekuivalen, dan B merupakan super himpunan sejati, yaitu proper superset dari A. Ini ditulis kebalikan dari tadi, U-nya ke kiri dan dicoret A. Untuk setiap himpunan S, relasi inklusi setnya merupakan urutan parsial dari himpunan B S. Untuk ketika di kuantifikasi A subset B ditulis A terbalik X dalam kurung kurawal X elemen A, implikasi X elemen B. Selanjutnya yaitu simbol U yang miring ke kanan dan U miring ke kiri. Sejumlah pengarang menggambarkan simbol ini dan ini untuk masing-masing mengidentifikasi subset dan superset, bukan dengan simbol U ke kiri, ke kanan dan ke kiri yang memakai tanda bawah, tetapi artinya sama. Misalnya pada bagian para pengarang ini adalah benar untuk setiap himpunan bawah
A subset dari A. Para pengarang lebih suka menggunakan simbol yang ini tadi untuk masing-masing mengidentifikasi super himpunan sejati daripada simbol ini. Penggunaan ini membuat simbol yang ini tadi yang pakai tanda di bawah dan tidak pakai tanda di bawah ini U-nya analog dengan simbol ketidaksamaan kecil sama dengan dan kecil dari. Misalnya jika X kecil sama dengan Y, maka X dapat sama dengan Y atau tidak sama. Tapi jika X kecil dari Y, maka X pasti tidak akan sama dengan Y dan pasti lebih kecil dari Y. Ini mirip dengan kaidah penggunaan subset sebagai himpunan bagian sejati. Jika A subset B, maka A dapat sama atau tidak sama dengan B. Tapi jika A subset dengan B, maka pasti A tidak akan sama dengan B. Selanjutnya yaitu set keterangan kesetaraan. Definisinya yaitu relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relasi. Jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau equivalence. Contohnya, misalnya A himpunan mahasiswa dan R relasi pada A sedemikian sehingga A titik B elemen R jika A satu angkatan dengan B. R refleksifnya yaitu setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R setangkup jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. R menghantar itu jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Demikianlah kesetaraan relasi. Sekian materi kedua dari saya. Kita akan lanjutkan materi yang ketiga. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu mengenai suatu kardinalitas himpunan berhingga. Kardinalitas himpunan yaitu suatu himpunan yang dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung dalam suatu himpunan tersebut. Misalnya himpunan ini terdapat 4 dan ini juga 4, maka dari kedua himpunan tersebut memiliki nilai yang sama atau disebut ekuivalen. Kardinalitas yaitu himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggotanya. Pengertian kardinalitas himpunan yaitu banyaknya anggota yang ada di dalam suatu himpunan. Dapat kita perhatikan contoh. Jika diketahui bilangan A yaitu bilangan caca kurang dari 11 dan B merupakan huruf vokal, maka tentukan kedua himpunan tersebut ekuivalen. Himpunan A yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 yang mana NA-nya itu 5, B-nya yaitu A, I, U, E, O, yang mana NB-nya itu. Maka kedua himpunan ini kardinalitasnya sama. Dan himpunan A ekuivalen himpunan B. Kardinalitas himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga atau finite adalah himpunan anggota yang terbatas. Contohnya bilangan genap kurang dari 10 atau bilangan ganjil yang kurang dari 10. Yang kedua yaitu himpunan tak berhingga atau infinite, adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Contohnya himpunan bilangan genap atau bilangan kecil. Kardinalitas
himpunan denumerable dan non-denumerable. Himpunan denumerable yaitu suatu himpunan ekuivalen yang dengan himpunan n yaitu bilangan asli. Sedangkan himpunan non-denumerable itu himpunan ekuivalen dengan himpunan bilangan real. Kardinalitas himpunan yaitu countable dan uncountable. Yaitu uncountable yaitu jika himpunan itu merupakan himpunan infinite atau denumerable. Contohnya beras, rambut, atau semua bilangan yang berbatas. Sedangkan uncountable yaitu suatu himpunan yang merupakan himpunan infinite atau non-denumerable. Contohnya air, udara, dan bilangan. Sekian materi kardinalitas. Kita akan lanjutkan ke materi yang keempat. Baiklah, di sini kita akan lanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai operasi himpunan dasar. Contoh yang pertama yaitu gabungan, yaitu gabungan dari dua himpunan A dan B, yang mana himpunan tersebut yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggotanya yang sama hanya ditulis satu kali. Contohnya yaitu A gabungan B ditulis seperti ini, yang mana X bilangan yang mana X elemen A atau X elemen B. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bilangan B 2, 4, 6, 8, 10. Jadi A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ini sebagai contoh di mana diagram. Selanjutnya yaitu irisan. Irisan yaitu dua himpunan A dan B, yang mana semua himpunan A dan himpunan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contohnya misalnya A, B, C, D, E, himpunan A. Sedangkan himpunan B-nya itu A, C, E, G, I. Maka dari kedua himpunan tersebut ada tiga anggotanya yang sama, yaitu A, C, dan E. Dan seperti inilah contoh himpunan yang irisan. Selanjutnya yaitu selisih, yaitu himpunan selisih dari kedua himpunan A dan B, yang mana himpunan itu semua anggota himpunan A tidak dimiliki oleh himpunan B. A selisih A ditulis A kurang B. Contohnya yaitu A, himpunan A-nya yaitu A, B, C, D, E, sedangkan himpunan B-nya A, C, E, G, I. Maka selisih A ke B yaitu B dan C. Dan seperti inilah contoh diagram Venn dari operasi selisih. Selanjutnya yaitu operasi komplement. Komplement yaitu himpunan semua elemen dari S yang tidak ada himpunan A. Contohnya komplement A ditulis AII, A1 atau AC. Contoh yaitu himpunan A yaitu 1, 3 sampai dengan 9. Sedangkan S bilangan ganjil kurang dari 20. Maka AC-nya yaitu 11, 13, 15, 17, 19. Dan inilah contoh diagram Venn-nya. Baik, untuk materi keempatnya sampai di sini, maka akan dilanjutkan ke materi yang kelima. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang kelima, itu tentang mengenai produk kartesius. Produk kartesius dalam matematika, khususnya teori himpunan, produk kartesius dari dua himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan AXB. Adalah satu himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A berada di himpunan A dan B berada di himpunan B. Dalam notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai AXB sama dengan dalam kurung kurawal
elemen A dan B elemen. Suatu tabel dapat dibuat dengan mengambil produk Kartesius dari suatu himpunan baris dan suatu himpunan kolom, seperti pada gambar. Kita dapat mendefinisikan suatu produk Kartesius dari kumpulan set yang diindeks. Produk Kartesius dinamai oleh René Descartes yang formulasi geometri analitiknya memunculkan konsep yang selanjutnya digeneralisasi dalam hal produk. Contohnya yaitu setumpuk kartu. Contoh ilustrasinya yaitu setumpuk kartu 52 kartu standar, kartu bermain standar peringkat A, K, King, As, King, Queen, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 membentuk suatu himpunan 13. Kartu ini cocok dengan waru, hati, lupis, dan keriting. Membentuk 4 elemen. Hasil dari Kartesian dari set ini mengembalikan set 52 elemen yang terdiri dari 20 elemen, 22 pasang terurut. Sistem koordinat 2 dimensi, contohnya suatu sejarah, adalah bidang Kartesius dalam geometri analitik. Untuk mempresentasikan bentuk geometris dengan cara numerik dan mengekstrak informasi numerik dari representasi numerik bentuk. René Descartes menerapkan pasangan bilangan real pada titik di bidang yang disebut dengan koordinat. Biasanya komponen pasangan pertama dan kedua masing-masing koordinat X dan Y. Himpunan dari suatu pasangan seperti itu yaitu hasil kari Kartesius R kali R dengan R menunjukkan bilangan real. Dengan demikian ditemukan ke himpunan semua titik bidang. Dan inilah contohnya. Jadi contoh tadi dapat diselesaikan, misalnya yang A, AB X dengan dalam kurung koma dinyatakan X Y kali elemen A dan Y elemen B, itu A1, B1, C1, A2, B2. Selanjutnya yaitu materi tentang non-komutatif dan non-asosiatif. Karena A, B, C, D, E menjadi himpunan produk, maka produk Kartesius A kali B bukan termasuk komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A, karena pasangan terurut dibalik kecuali setidaknya satu dari kondisi berikut jika terpenuhi, misalnya A sama dengan B, atau A dan B merupakan bilangan kosong. Sebagai contoh yaitu A yaitu 1 dan 2, AB dan B, maka A kali B 1,2 dikali 3,4 sama dengan 13, 14, 23. Ya, mungkin sekian materi yang kelima yang dapat saya sampaikan. Maka kita akan lanjutkan kepada materi yang ke-6. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-6, yaitu mengenai prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep ini diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika terdapat sebuah siswa dalam satu kelas yang mana sebanyak 23 siswa menyukai MTK sedangkan 18 menyukai fisika. Beberapa siswa dalam kelas tersebut yang menyukai matematika dan fisika.
Permasalahan di atas tidak dapat diselesaikan secara langsung karena kurangnya informasi yang diberikan. Banyak siswa yang menyukai matematika atau fisika dapat diketahui jika banyak siswa yang menyukai keduanya. Di kita misalkan A dan B sembarang himpunan. Perhatikan himpunan kedua dalam diagram Venn di bawah. Maka dapat dinyatakan notasinya yaitu A gabungan B sama dengan A nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A gabungan. Khusus untuk 3 himpunan, prinsip inklusi eksklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Misalnya ini nilai mutlak A irisan B irisan C sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B tambah nilai mutlak C dikurang A gabungan B dikurang A gabungan C dikurang B gabungan C ditambah A gabungan B gabungan C. Kita keempat himpunan maka harusnya seperti ini. Secara umum, prinsip inklusi untuk suatu himpunan ya A1, A2, A3, dan sampai HN adalah sebagai berikut ini. Dengan cara yang sama juga kita dapat merumuskan jumlah anggota populasi beda sangkut. Nah, dari 2 himpunan A dan B yaitu banyaknya anggota A gabungan B yang tidak dapat dalam A gabungan B. Karena menurut prinsip inklusi berlaku, maka kita peroleh notasi seperti ini. Prinsip inklusi eksklusi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari 6 materi. Jadi, kalau ada salah ataupun kekurangan, saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.